Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pengelola kepegawaian, perangkat daerah, dan Bapak Ibu sekalian yang ikut pada acara Zoom sore ini, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di luar jam kerja untuk mengikuti kegiatan ini. Acara hari ini kita akan memperkenalkan fitur baru terkait rencana aksi bulanan, kinerja bulanan bagi ASN pemerintah Kota Bekasi. Jadi saya harap Bapak Ibu dapat mengikuti dengan baik sehingga apa yang Bapak Ibu terima nanti bisa disampaikan ke seluruh aparatur pada perangkat daerahnya. Harapannya ke depan bahwa pelaksanaan pengelolaan kinerja kita, terutama nanti berhubungan dengan kinerja harian akan lebih baik dan kendala-kendala yang sebelumnya belum terselesaikan, kedepannya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi nanti kedepannya tidak ada komplain-komplainan lagi ya Bapak Ibu, atau misalkan ada komplainnya sudah semakin menurun. Nah nanti Bapak Ibu akan dijelaskan oleh tim dari PKA, dari nanti ada Bu Desti yang akan memberikan materi masalah ini yang kemarin sudah kita dapat dari BKN. Saya kira cukup. Bapak Ibu silakan mengikuti. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Kita dengar Kakak Resti. Terdengar sekali. Nice. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin apakah sedang di perjalanan semua ini ya? Masih di Kantor Kakak Resti. Di kantor. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf, boleh di-unmute dulu. Oke, mohon izin Bapak dan Ibu untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Desti Melia Nur Zahra, PIC Kinerja dari Kota Bekasi. Di sini saya juga hadir bersama rekan tim kerja saya dan Mbak Galuh, ada Pak Riki dan ada Bu Ica. Hari ini saya akan mensosialisasikan terkait fitur baru di mana nantinya Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengisi bukti dukung bulanan. Oke, mohon izin apakah share screen saya sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya. Siap. Terima kasih Pak Firman atas responnya. Untuk lanjut ke aplikasi, seperti biasa Bapak dan Ibu login aplikasinya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya juga saya sampaikan apa yang membedakan SKP di Januari ini dibandingkan yang dulu. Kalau dulu ketika kita mengisi rencana aksi bulanan itu melihat kepada rencana hasil kerja. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah membuka ekennya masing-masing, sebenarnya Bapak dan Ibu sudah terlihat nih bahwa rencana aksi yang kita susun mulai di Januari ini adalah per indikator kinerja individu. Di mana mohon izin Bapak dan Ibu, ketika tambah rencana aksi, Bapak dan Ibu akan ditanyakan untuk memilih indikator kinerja yang mana yang akan kita laporkan. Seperti contoh, misalnya saya ingin melaporkan terkait jumlah laporan tim, kemudian rencana aksinya boleh disesuaikan dengan kalimat yang berbasis indikator, bukan kalimat berbasis aktivitas. Sebagai contoh berikut. Jadi kalau Bapak dan Ibu kalimatnya masih menyusun, melakukan, melaporkan, itu adalah kalimat-kalimat pada rencana harian. Tapi kalau rencana aksi bulanan ini masih menggunakan kalimat indikator. Untuk perbedaan selanjutnya, ketika Bapak dan Ibu pilih jenis target rencana aksi,
maka baik pekerjaan trajektori maupun non-trajektori akan diberikan pertanyaan yang sama. Kalau dulu kan trajektori misalnya 1 di sini persen ataupun 1 laporan. Dimana kalau sekarang non-trajektori itu Bapak dan Ibu bisa pilih satuan target rencana aksi. Satuan target rencana aksi yang dipilih pada kalimat non-trajektori itu tidak harus kegiatan. Tetapi pada dasarnya non-trajektori merupakan pekerjaan yang sifatnya aktivitas kegiatan, maka Bapak dan Ibu boleh pilih kegiatan, rapat, membuat draft laporan. Bapak dan Ibu boleh targetnya 1 draft laporan, atau misalnya Bapak dan Ibu pengolah data, Bapak dan Ibu bisa tulis 1 data, 10 data, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan non-trajektori dan trajektori? Saya izin close dulu, di mana Bapak dan Ibu, indikator kinerja individu pada rencana aksi Bapak dan Ibu sebenarnya sudah menggambarkan. Ketika target tahunan kita 12 laporan, maka trajektori kita adalah yang saya birukan di sini. Kemudian aktivitas-aktivitas lainnya untuk rencana aksi, maka Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan saja. Di mana intinya kalau indikator kinerja individu, ini Bapak dan Ibu pilih yang di sini yang trajektori. Non-trajektorinya Bapak dan Ibu bisa 5 kegiatan, 10 kegiatan, 1 draft dokumen, 1 draft perwal, dan lain sebagainya untuk mendukung pekerjaan yang sifatnya trajektori. Ini perbedaan pertama. Pertanyaannya juga, misalnya Bapak dan Ibu sudah klik tambah rencana aksi, namun rencana aksi yang keluar ini tidak sejajar dengan indikator kinerja individu, maka Bapak dan Ibu tinggal klik edit, kemudian pilih ulang kuantitasnya, kemudian Bapak dan Ibu bisa edit kegiatannya. Pertanyaan selanjutnya biasanya bertanya, apakah rencana aksi masih bisa diedit seperti bulan November dan Desember kemarin? Jawabannya adalah iya, rencana aksi masih bisa diedit seperti bulan November dan Desember kemarin. Kemudian setelah Bapak dan Ibu memapping rencana aksi, pastikan dulu bahwa rencana aksi yang Bapak dan Ibu mapping di sini itu sudah sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak dan Ibu mapping juga pada rencana aksi manual yang dikumpulkan oleh UMPEK. Jadi Bapak dan Ibu, rencana aksi manual yang dikumpulkan oleh UMPEK itu adalah sebagai pedoman Bapak dan Ibu untuk membuat rencana aksi bulanan. Pertanyaannya lagi biasanya adalah apakah target itu boleh disesuaikan, boleh ditambah, dikurang, ataupun dihapuskan? Jawabannya adalah untuk pekerjaan trajektori itu harus sesuai dengan Perkin, dengan SKP rencana aksi bulanan. Tapi untuk pekerjaan non-trajektori, mungkin yang di sini sifatnya 40 kegiatan, Bapak dan Ibu masih bisa edit kapanpun selama masa penilaian bulanan berlangsung. Begitu. Oke, next ke rencana mohon izin dirawat, kemudian selanjutnya ke progres harian. Di mana pada progres harian ini ada perbedaan yang sangat-sangat mungkin Bapak dan Ibu merubah pola pikir gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu ingat dulu di November Desember, Bapak dan Ibu ini tidak boleh klik rencana aksi selesai. Karena kalau Bapak dan Ibu klik rencana aksi selesai, maka Bapak dan Ibu tidak bisa melaporkan kegiatan lagi untuk pekerjaan non-trajektori. Tapi untuk di bulan Januari, maka Bapak dan Ibu harus klik checklist di setiap rencana aksi trajektori agar bisa terhitung. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu misalnya klik tambah rencana aksi harian, kemudian Bapak dan Ibu pilih gitu ya. Misalnya hari ini kita melaksanakan Zoom sosialisasi misalnya dari jam 16.30 ya, tadi Bapak dan Ibu kita mulai sampai jam 17.30, kemudian Bapak dan Ibu tuliskan melaksanakan sosialisasi pengembangan fitur melalui pada e-kinerja melalui Zoom meeting. Nah, ini ya yang saya sebutkan tadi merupakan bahasa aktivitas. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik OK, kemudian akan muncul merah seperti berikut. Untuk pekerjaan yang trajektori, tinggal diklik ya Bapak dan Ibu. Untuk pekerjaan yang non trajektori di sini sama. Bapak dan Ibu diminta mengisi realisasi dan apa bentuknya, kegiatan, aktivitas, atau yang lainnya. Misalnya, di awal Bapak dan Ibu sudah membuat bentuk
kegiatan, tapi di sini Bapak dan Ibu membuat bentuk data. Nanti di pengisian bukti bulanannya bagaimana? Yang terhitung adalah pada rencana aksi bulanan. Jadi yang tetap kegiatan. Jadi walaupun di sini Bapak dan Ibu tulisnya data, persentase, itu tidak akan selaras dan tidak terhitung. Apa yang membedakan? Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pekerjaan non-trajektori, Bapak dan Ibu harus klik cek centang. Centang opsi ini untuk menandai bahwa target rencana aksi sudah mulai dihitung. Jika status selesai dicentang namun realisasi belum mencapai target, rencana aksi masih bisa ditambah, diedit, bahkan dihapus. Namun, jika realisasi sudah memenuhi target, rencana aksi tidak dapat ditambah, diedit, maupun dihapus lagi. Jadi, agar Bapak dan Ibu realisasinya terhitung, maka setiap kegiatan Bapak dan Ibu bisa langsung checklist di setiap harinya. Kenapa demikian? Kenapa fitur ini dikembangkan? Agar Bapak dan Ibu tidak seperti dulu lagi. Karena saking lupanya atau tidak menghitung, akhirnya Bapak dan Ibu ini klik checklist rencana aksi, namun targetnya belum tercapai ataupun targetnya melebihi. Jadi, agar selaras, maka di setiap pekerjaan non-trajektori, Bapak dan Ibu bisa klik checklist rencana aksi periode ini. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana untuk pekerjaan yang sifatnya trajektori? Sebagai contoh, berikut, membuat laporan misalnya, membuat perwal, kepwal. Contoh jam 18.30 sampai jam 19.30. Oke, sebagai contoh untuk pekerjaan yang trajektori maka tetap sama, realisasinya satu dengan target laporan ini tidak bisa diedit. Jadi yang bisa diedit hanya yang non trajektori, pengisian bukti dukung seperti biasa. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa klik oke. Seperti berikut. Itu beberapa perbedaan dalam pengisian rencana aksi harian maupun rencana aksi bulanan, mohon maaf, dan progres harian. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan pada hari ini adalah dalam hal pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Mohon izin, ketika Bapak dan Ibu mengisi bukti dukung dan lihat hasil, biasanya Bapak dan Ibu akan ditanyakan berapa realisasinya dan Bapak dan Ibu ketik sendiri. Di sini ada kolom tambah dan kolom edit. Tapi untuk bulan Januari dan seterusnya, maka Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengisi realisasi dan bukti dukung. Jadi ini adalah otomatisasi dari pengisian progres harian. Sebagai contoh, pekerjaan yang saya laporkan barusan. Saya mempunyai target 40 di bulan Januari, maka ketika saya baru melaporkan 6, di sini akan terhitung otomatis 6 kegiatan. Kalau misalnya saya punya lebih dari 40 kegiatan, bagaimana? Bapak dan Ibu bisa kembali ke menu awal, Bapak dan Ibu bisa edit rencana aksinya lagi. Kalaupun Bapak dan Ibu sudah selesai memenuhi 40 kegiatan, maka nanti Bapak dan Ibu sudah selesai pekerjaannya. Sebagai contoh berikut, Bapak dan Ibu bisa klik detail, Bapak dan Ibu bisa melihat, ini saya melaporkan pekerjaan yang non-trajektori. Ada 3 yang saya laporkan. Pekerjaan yang satu, saya tidak klik checklist. Maka, jika Bapak dan Ibu tidak klik checklist, itu tidak akan terhitung. Jadi, status checklist akan terhitung jika Bapak dan Ibu klik checklist dan otomatis terhitung di sini. Sebagai contoh yang ini, 6 kegiatan. Saya banyak melaporkan Bapak dan Ibu, tapi tidak ada yang saya checklist. Maka tidak akan terhitung. Yang terhitung adalah yang saya checklist. Jadi sia-sia Bapak dan Ibu kerjakan, tapi tidak Bapak dan Ibu checklist. Kemudian pertanyaannya, di sini ada menu edit bukti dukung. Apakah menu ini harus diisi? Tidak. Menu edit dukung pada pekerjaan non-trajektori ini tidak harus Bapak dan Ibu isi. Tetapi jika Bapak dan Ibu isi, itu juga diperkenankan. Menu ini untuk mengakomodir pekerjaan-pekerjaan Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu punya 40 kegiatan. Namun, Bapak dan Ibu benar-benar melaporkannya pada salah satu dokumen pada 15 kegiatan yang sudah dilaporkan. Misalnya Bapak dan Ibu maunya yang
link 13 atau link 10, maka Bapak dan Ibu boleh upload bukti dukungnya dengan nama bukti dukung, disesuaikan, dan klik simpan. Nanti akan muncul biru seperti ini. Pertanyaannya, misalnya, Mbak Desti, bisakah kalau kami tidak mengisi, apakah masih bisa dinilai oleh atasan? Ya, Bapak dan Ibu jika tidak mengisi pun tetap bisa dinilai oleh atasan. Seperti berikut. Kemudian itu untuk pekerjaan yang non-trajektori, mohon maaf. Untuk pekerjaan trajektori bagaimana? Nanti Bapak dan Ibu seperti berikut. Nanti yang barusan kita laporkan kan tadi juga sudah ada yang trajektori. Bapak dan Ibu bisa klik detail. Kemudian Bapak dan Ibu klik hitung realisasi agar muncul di sini satu laporan. Jika Bapak dan Ibu tidak hitung, maka akan tetap strip. Jadi perbedaannya kalau trajektori itu harus klik hitung realisasi, kalau pekerjaan non-trajektori akan otomatis seperti berikut. Akan terisi 2 kegiatan, 6 kegiatan, dan selanjutnya. Bapak dan Ibu, jika dalam pelaporan Bapak dan Ibu mau mengisi rencana aksi bulanan, mengedit, menambahkan, Bapak dan Ibu bisa kembali lagi ke rencana aksi, dan ketika pekerjaan Bapak dan Ibu ini targetnya sudah memenuhi, maka di sini akan muncul tulisan selesai, di mana dianggap sudah selesai. Tapi jika Bapak dan Ibu mau, Bapak dan Ibu masih bisa edit, kemudian Bapak dan Ibu tambah. Demikian menu tambahan dalam pelaporan e-kinerja, di mana mohon izin sebentar Bapak dan Ibu, ada yang terlewat, mohon maaf. Sedikit saja, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu misalnya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, kembali sedikit ke belakang. Jika misalnya Bapak dan Ibu sudah checklist kegiatannya, namun Bapak dan Ibu mau, sebentar saya bukakan contohnya. Bapak dan Ibu sudah klik checklist kegiatan, namun Bapak dan Ibu salah bukti dukungnya, Bapak dan Ibu mau ubah, maka Bapak dan Ibu sudah tidak bisa mengubah. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah klik checklist pada rencana aksi, Bapak dan Ibu tidak bisa mengubah bukti dukung maupun jam mulai kegiatan. Tetapi jika Bapak dan Ibu mau ubah realisasinya, maka Bapak dan Ibu masih bisa. Jadi yang bisa diubah hanya realisasinya. Untuk jam mulai kegiatan dan bukti dukung itu tidak bisa diubah apabila sudah di checklist. Terakhir, Bapak dan Ibu, yang perlu saya sampaikan mengingat waktu sudah jam 5, mungkin banyak pertanyaan apakah Januari ini sudah mulai pemotongan TPP. Saya jawab langsung sebelum ditanyakan, belum ya Bapak dan Ibu, namun perlu diperhatikan juga bahwa ke depan itu akan ada pengembangan aplikasi di mana silakan Bapak dan Ibu mulai belajar melaporkan sesuai real di lapangan, karena pada dasarnya jika Bapak dan Ibu membuat tambah progres harian, misalnya Bapak dan Ibu membuat surat, karena aplikasi e-kinerja ini sudah terintegrasi dengan Sri Kandi, maka tidak nyambung Bapak dan Ibu jika mulai kegiatan untuk membuat surat saja lebih daripada waktu yang nantinya akan ditentukan oleh BKN. Jadi misalnya buat surat ya sejam normalnya, atau setengah jam, atau sejam, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu seperti dari jam 7.30 sampai jam 12.00 gitu ya, pada begitu biasanya, maka Bapak dan Ibu ke depan sudah tidak bisa lagi, karena nanti mungkin akan saya sampaikan lagi melalui Zoom akan dibatasi kegiatannya. Jadi agar Bapak dan Ibu melakukan pekerjaan real, sebagai contoh yang saya lakukan. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan real, walaupun misalnya saya tidak istirahat ataupun saya istirahat lebih waktu, silakan disesuaikan saja. Yang penting dalam satu hari itu ada 7 jam 30 menit. Sebagai contoh di hari ini. Yang terpenting pemenuhan jamnya saja, walaupun saya siangnya mungkin atau paginya saya terlambat atau siangnya saya istirahat lebih, yang penting dalam sehari 7 jam 30 menit. Jadi tidak harus 7.30 sampai jam 16.00 seperti berikut. Terakhir sekali Bapak dan Ibu, ke depan juga ada pengembangan fitur manajemen cuti, di mana kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, Sabtu dan Minggu ini belum merah, atau jika Bapak dan Ibu cuti itu belum merah. Tetapi ke depan, insya Allah ini akan tersinkronisasi dengan e-absensi Kota Bekasi. Jadi ketika Bapak dan Ibu cuti, maka di sini akan tertulis cuti. Jadi Bapak dan Ibu, yang menu di pojok kiri, yang manajemen cuti ini silakan Bapak dan Ibu abaikan dulu. Tapi ke depan Bapak dan Ibu tidak perlu lagi bertanya, ini kok saya cuti, tetapi
masih suruh isi gitu ya, masih putih gitu, bukan merah. Kedepannya nanti akan seperti berikut, dan jika aplikasinya sudah siap, maka berlaku juga sanksi pada para pegawai yang tidak memenuhi jam kerja dan nilainya predikatnya di bawah baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu dapat raise hand. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bu Iin apabila ada yang ingin ditanyakan. Untuk pertanyaan pertama, Bu Iin, ini hanya dibatasi 3 pertanyaan dulu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Silakan Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya In Febriani dari RSUD Kota Bekasi. Izin tanya Bu, kan kita dari kemarin tuh trial and error ya untuk mengerjakan kinerja yang sekarang ini. Nah, ini kan baru dibahas caranya yang pengisian indikator yang nggak sejajar itu kan. Karena kemarin kita sudah coba isi kan, ternyata kan nggak keluar tuh realisasinya berapa kegiatan gitu kan. Nah, akhirnya kita mencobanya dengan membuat indikator baru tuh, karena kita hapus nggak bisa karena kan sudah ada diisi kan. Nah, sekarang apakah itu kita lanjutkan saja atau kita edit yang lamanya gitu? Yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kalau pekerjaan teman-teman, saya kebetulan juga di bawah instalasi farmasi. Ini kan kegiatannya sama tuh setiap hari dari pagi sampai siang jam kita shift gitu kan. Apakah kita mengulang setiap hari mengisinya dari mulai kita input resep, kemudian mempersiapkan obat gitu ya, terus distribusi obat gitu. Apakah harus selalu setiap hari kita seperti itu atau hanya boleh kita menuliskan kegiatan pelayanan kefarmasian gitu. Ya, satu lagi yang ketiga, kalau saya sebetulnya lebih ke manajemen. Nah, kadang-kadang saya lagi mengerjakan sesuatu kegiatan gitu, tiba-tiba meloncat ke kegiatan yang lain karena diminta melakukan itu. Nah, sedangkan selanjutnya saya mengerjakan lagi lah itu dengan kerjaan yang sama kan kadang-kadang kita beda jam. Apakah harus mengikuti seperti itu polanya? Jadi misalnya setengah jam yang lalu saya mengerjakan ini, kemudian loncat ke kegiatan ini, terus balik lagi ke kegiatan itu gitu kan. Kalau kayak yang tadi kan contohnya karena memang kerjaannya normal gitu kan, Zoom ini misalnya dari jam sekian sampai jam sekian, atau misalnya mengerjakan surat dari jam sekian sampai sekian, itu kan kerjaan normal. Kalau yang nggak normal seperti itu yang kita loncat-loncat, itu mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Iin, boleh langsung saya jawab ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, ini juga sebagai informasi bahwa Bapak dan Ibu masih bisa mengerjakan kinerja harian dari tanggal 2 itu terakhir hari ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang terlewat di tanggal 2, di tanggal 5, di tanggal 6, karena kami juga baru mensosialisasikannya hari ini, maka Bapak dan Ibu masih bisa mengisi di tanggal 2 dan berikutnya sampai dengan hari ini. Kemudian misalnya sudah terlanjur gitu ya, karena tidak terinfokan sebelumnya, karena dibuka aksesnya, maka Bapak dan Ibu bisa edit pada rencana aksinya masing-masing maupun ke progres hariannya masing-masing. Karena saya rasa Bapak dan Ibu juga belum klik checklist setiap hari kan, baru saya umumkan hari ini, maka Bapak dan Ibu bisa edit mulai dari tanggal 2 setelah Zoom ini selesai sampai dengan jam 24.00 untuk tanggal 2. Tetapi kalau untuk tanggal 5 itu masih bisa sampai besok pagi. Terima kasih. Kemudian untuk nomor 2, bolehkah sama setiap harinya pekerjaannya rutin gitu ya Bapak dan Ibu? Pada dasarnya pelaporan kinerja itu sesuai dengan pekerjaan real yang Bapak dan Ibu lakukan, yang terpenting adalah mendukung tupoksi dan kinerja organisasi Bapak dan Ibu. Misalnya pekerjaannya sama, sebagai contoh di LH, kemudian ada di dinas-dinas tertentu, misalnya melakukan penyiraman taman gitu ya, selalu jam 6 pagi. Kemudian kalau Ibu tadi bilang
membuat obat resep itu selalu jam sekian sampai jam sekian, apakah boleh berulang dan lain sebagainya, ya silakan, tinggal disesuaikan saja. Yang penting itu real sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian ketiga, tadi apa pertanyaannya? Kemudian yang ketiga, izin Bu, tadi misalnya, misalnya dalam jam yang sama punya 2 atau lebih kegiatan gitu ya. Misalnya ini baru sambil selesai, misalnya Ibu Zoom sambil bikin laporan gitu ya. Jadi kadang Zoom, kadang laporan, kadang Zoom, kadang laporan gitu ya. Oke, Ibu bisa, saya izin sharekin lagi. Maka Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan. Jadi sebagai contoh berikut, misalnya ini saya yang normal-normal aja kalau kata Ibu ya, jam 7.20 sampai 8.30, kemudian tadi saya finalisasi 8.30 sampai jam 11. Misalnya saat saya finalisasi, saya sambil ngisi kinerja sambil Zoom gitu ya, Zoom diklat atau Zoom biasalah ada Zoom gitu ya. Maka beririsan waktunya. Ini bagaimana pelaporannya, kan nggak mungkin 15 menit dipotong, 15 menit dipotong 5 menit atau lain sebagainya saking ingin realnya. Maka Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan saja. Misalnya hari ini saya punya 2 kegiatan pada 1 jam yang sama. Sebentar, ini agak ketutup. Oke. Nanti akan begini, Bu. Akan tampil seperti berikut. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh melakukan satu kegiatan pada jam yang sama, nanti tinggal disesuaikan kalimatnya dan lain sebagainya. Yang terpenting Bapak dan Ibu bisa melaporkan bukti dukungnya. Begitu Bu Iin, apakah sudah terjawab semua? Apa ada yang mau ditambahkan? Berarti tunggu, kalau untuk yang pekerjaan kefarmasian itu, karena kita dari jam 7.30 sampai jam 2.30 itu pekerjaannya sama dan kontinu, maksudnya untuk kan itu resep tuh sehari kan banyak ya Bu, nggak cuma 10 gitu. Nah kalau misalnya kita harus menuliskan kerjaan resep ini terus nanti berulang lagi di setengah jam kemudian ngerjain resep lagi gitu kan, kita satu-satu gitu. Boleh nggak kalau misalnya, makanya saya tanya, boleh nggak kalau misalnya kita menuliskannya kegiatan pelayanan kefarmasian dari jam 7.30 sampai jam sampai jam 14.30 dengan rincian sebagai berikut gitu. Nah nanti kan ada report si pasiennya apa aja, dari mana aja gitu kan, namanya siapa aja gitu. Karena kalau misalnya kita tulis misalnya dari jam 7.30 nih, kita itu kan resep itu sebetulnya continue ya, maksudnya mengerjakannya anggaplah setengah jam misalnya satu resep, dengan terus setengah jam kemudiannya kan pengerjaan yang sama, padahal dalam setengah jam itu kita kemungkinan bisa ngerjain 2 atau 3 resep yang sama gitu. Kalau misalnya kita mengulang lagi kan input lagi seperti itu, terus namanya kan berarti harus didetail siapa aja yang kita kerjain, ruangan mana yang kita kerjain kan gitu kan Bu. Tapi kalau misalnya reportnya udah kita akumulasi dalam bentuk Excel misalnya atau PDF, kita lampirkan di Google Drive kan, itu ada rinciannya, berarti tidak dirinci di itu boleh nggak tidak dirinci di ekinnya gitu. Baik Maksud Ibu, saya. langsung saya jawab ya. Tidak mungkin ya Bu pekerja 7.30 sampai 14.30 tanpa berhenti. Mungkin Ibu bisa putus ketika Ibu berhenti istirahat. Iya kalau itu sih iya, cuman maksudnya tetap setelah istirahat kan kita pekerjaannya balik lagi gitu. Iya, Cuman memang dituliskan hal yang sama. Karena nantinya akan real time. Jadi kalau misalnya Ibu bablas 7.30 gitu ya sampai jam 16 atau siapapun ya, bukan cuma Ibu dan lain-lain, maka kan tidak logis dan nanti juga terkena monitoring dari BKN. Karena kedepannya akan dibuat batasan-batasan waktu. Jadi kalau misalnya ini saya spill sedikit ya Bapak dan Ibu, misalnya buat surat nanti akan ada batasan, dinas luar akan ada batasan, pelayanan akan ada batasannya. Nanti untuk batasannya berapa belum bisa saya sampaikan, tapi intinya Ibu bisa putus pada jam istirahatnya dulu atau pergantian shiftnya dulu. Terima kasih Bu Iin. baik, terima kasih. Mungkin cukup ya Bu Iin, selanjutnya saya mohon izin lanjut ke DPPKB, silahkan. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, Bu, mau tanya untuk teman-teman P3K paruh waktu, apakah sudah bisa mengisi ekin atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu.
Saya nggak tahu nih namanya siapa. Mohon izin ya Ibu, untuk teman-teman P3K paruh waktu memang nantinya akan mengisi e-kinerja, tetapi memang pada dasarnya ada 200-an lebih saya lupa, itu yang emailnya salah dan lain sebagainya. Maka yang masih terkendala belum bisa login ke CASN, maka silakan ditunggu saja dulu sampai dengan nanti tim kami bidang adab menyampaikan bahwa teman-teman ini sudah bisa login di CSN untuk yang salah-salah. Tetapi bagi Bapak dan Ibu yang sudah bisa mengisi teman-teman paruh waktu yang sudah bisa login kepada My ASN, CASN, maka Bapak dan Ibu yang P3K paruh waktu sudah bisa mengisi mulai bulan Januari. Terima kasih. Selanjutnya Pak Farhan dari Dukcapil, silakan. Selamat sore, Teh Desti. Punten mau nanya. Kalau yang terkait rencana aksi non-trajektori itu, ketika targetnya kan kita di awal non-trajektori itu 30 kegiatan. Kemudian, semisal di tengah jalan itu sudah tercapai 30 kegiatan. Apakah kita bisa menggunakan rumah si non-trajektori itu lagi atau tidak ya Teh? Terima kasih, mungkin itu dulu Teh. Baik, terima kasih Pak Farhan. Pada dasarnya nanti untuk non-trajektori, misalnya target kita di rencana aksi manual kan sudah 30 ya, tetapi pada dasarnya baru tengah-tengah bulan gitu ternyata udah terpenuhi 30. Mau menggunakan rumah yang sama gitu ya, tadi bahasanya Pak Farhan, mau menggunakan non-trajektori kegiatan yang sama, indikator yang sama, maka Bapak Farhan bisa klik edit rencana aksi. Saya izin share screen sebentar saja Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu masih bisa, Pak Farhan masih bisa klik edit rencana aksi di sini. Edit, nanti ini tinggal tambahkan saja 50. Seperti berikut. Terjawab ya Pak Farhan, kemudian sudah 3 pertanyaan ya Bapak dan Ibu, boleh saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan pada chat ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Rani Jatimurni untuk penceklisan batas akhirnya kapan Mbak? Karena Senin belum diceklis. Bu Rani bisa checklist ya mulai sekarang sampai dengan kalau hari Senin berarti ya masih bisa sampai sekarang. Karena memang dibuka dan checklist itu sebenarnya bisa kapan saja. Kemudian dari Kelurahan Harapan Baru, kalau pengerjaan ekin dalam 1 hari tidak sampai 100% ada punishment tidak? Oke, ini dari Kelurahan Harapan Baru dan ibu-ibu sekalian, selama periode Januari ini, selama kami masih menyiapkan sistem mensinkronkan dengan e-absensi, maka Bapak dan Ibu masih berlatih pada dasarnya. Tidak ada punishment pemotongan TPP, namun karena di akhir bulan itu Bapak dan Ibu tidak perlu upload lagi bukti dukung ya, seperti biasanya kan Bapak dan Ibu upload bukti dukung, tetapi sekarang sudah tidak. Maka jika Bapak dan Ibu ini tidak realisasinya tidak sesuai gitu ya, maka nantinya target Bapak dan Ibu tidak selesai. Jadi saya harapkan walaupun tidak ada pemotongan TPP, tetapi Bapak dan Ibu tetap mengerjakan sesuai real sebagai bahan pembelajaran juga, agar nanti ke depannya ketika sudah benar-benar direalisasikan sebagai dasar pemotongan TPP, Bapak dan Ibu dapat terbiasa. Kemudian kalau kegiatannya pelayanan dari jam 8 sampai jam 12, bagaimana pengisiannya? Oh, mungkin ini untuk dari Sela Nurlaila. Mungkin ini pertanyaannya untuk yang ini ya. Apa namanya? Yang FO di kecamatan gitu ya, Bu Lela ya. Ini sebenarnya diperkenankan kalau untuk emang pekerjanya yang sifatnya pelayanan seperti FO. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang sifatnya penata, pembuat surat dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan. Karena nantinya Bapak dan Ibu, ini saya spill terus ya. Nantinya setiap bulannya akan ada monef dari kami. Nanti kami akan mengecek keselarasan antara rencana aksi Bapak dan Ibu pada e-kinerja dengan dokumen rencana aksi bulanan yang Bapak dan Ibu kumpulkan di umpaknya masing-masing yang manual, yang Excel itu. Nanti Bapak dan Ibu akan dicek oleh kami sampai dengan ke bukti dukungnya, apakah sudah sesuai atau belum, dan lain sebagainya. Kemudian, pertanyaan lagi dari Pak Saifullah, mohon izin bertanya Bu, kalau seperti jam kerja 24 jam, seperti damkan, seperti apa Bu pengerjaannya dan checklistnya seperti apa Bu tiap kegiatannya? Mohon Bu, tolong dibuatkan video bersosialisasinya agar bisa dipelajari berkali-kali. Baik.
Untuk Pak Saifullah, mungkin yang dimaksud Bapak ini adalah ketika Bapak dan Bapak Saifullah ini piket gitu ya, piket 24 jam. Bagaimana pengerjaannya Bapak dan Ibu? Bapak Saifullah boleh menuliskan rencana aksi hariannya, progres hariannya, progres hariannya sesuai dengan kejadian yang terjadi pada 24 jam. Sebagai contoh, jam 7 sampai jam 11 Bapak dan Ibu, Pak Saifullah ini pekerjaannya apa, kemudian break dulu nih, bernafas kan, biasanya habis ke lapangan nafas dulu sebentar sambil bikin laporan. Pak Saifullah bisa menuliskan kegiatan kedua, membuat laporan. Kegiatan ketiga misalnya Bapak Saifullah ini kan nggak mungkin 24 jam standby gitu ya, istirahat dulu ya, tidak perlu dituliskan. Nanti setelah istirahat ada lagi kejadian, Bapak tuliskan lagi kegiatan ketiga. Dimana di 24 jam pada saat Pak Saifullah piket, Pak Saifullah ini bisa melaporkan gitu ya, mengisi progres harian. Misalnya saya kan kerja 24 jam, kalau ibu mah normal gitu ya sampai jam 16, paling-paling ya sampai jam 8 malam, 9 malam. Kalau saya melaporkan jam 11 malam boleh nggak? Boleh, di e-kinerja itu terakomodir. Kemudian dan checklistnya seperti apa tiap kegiatan. Pak Saifullah, klik checklist itu pada setiap kegiatan non-trajektori yang diselesaikan. Jadi kalau Bapak Saifullah ini tidak menyelesaikannya, tidak checklist, nantinya tidak terhitung di rencana aksi bulanannya, di realisasi bulanannya. Kemudian terkait membuat video sosialisasi agar bisa dipelajari berkali-kali, mungkin akan saya sampaikan ke pimpinan. Bu Atin juga menanyakan yang sama, video tutorialnya dibagikan ya, tak khawatir lupa. Untuk video tutorial belum saya buat Bapak dan Ibu kalau tutorial ya, tapi kalau buku itu sedang saya proses. Ada lagi pertanyaannya, Mbak, nanti ada rekaman ulang nggak karena tertinggal ya, mungkin nanti akan saya share lewat Drive. Pak Muhammad Amin, izin Ibu saya tanya, dalam satu indikator tadi ada 2 rencana aksi, ada trajektori dan non-trajektori. Klik tambahnya di mana ya? Oke, baik. Saya ingin menjawab pertanyaannya Pak Moh Amin dari Dinkes Kota Bekasi. Saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Klik tambahnya di sini Pak Moh Amin. Bapak tinggal klik tambah rencana aksi, indikatornya tinggal dipilih, ditulis rencana aksinya mau non ataupun trajektori. Saya mohon izin mengingatkan juga Bapak dan Ibu. Jadi pada setiap target yang sifatnya non trajektori seperti ini ya, kan saya tidak melaporkan trajektorinya karena pada dasarnya saya laporkan trajektorinya itu di tiap semester. Di setiap bulannya, bolehkah saya melaporkannya non trajektorinya saja? Itu boleh ya Bapak dan Ibu ya? Sana Ibu. Itu boleh ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh melaporkannya pada saat ulangi, Bapak dan Ibu boleh melaporkan non trajektorinya saja. Jadi kegiatan trajektori itu tidak harus berdampingan dengan pekerjaan yang non trajektori seperti berikut. Oke, saya lanjut lagi pertanyaannya. Apakah bisa revisi Pak Febi? Apa? Punten. Iya, Anda memang Bentar saya mau dikasih, bukan beli. Bocor. Nggak ada yang doyan. Orang doyan. Kagak doyan. Saya mute dulu. Oke, saya mau izin lanjut ya Bapak dan Ibu. Kenapa kita jadi sasaran tembak? Gue tanya keluarga mau Oke, saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Apakah bisa revisi RHK? Pertanyaan dari Bu Febri R. Iya, Bapak dan Ibu bisa revisi RHK selama 1 tahun atau selama periode Bapak dan Ibu. Misalnya saya Januari itu punya target 12. Namun ternyata qadarullah gitu ya, saya ada izin cuti sebulan, ataupun misalnya Bapak dan Ibu melahirkan 3-4 bulan, itu Bapak dan Ibu bisa sesuaikan. Jadi untuk merevisi RHK, Bapak dan Ibu boleh kembalikan dulu ke draft oleh atasannya. Kemudian ketika Bapak dan Ibu klik kembali ke draft dan ajukan lagi ke atasannya. Pertanyaan kesekian yang entah tidak terhitung ini, intinya belum diberlakukan pemotongan TPP bila lupa tidak isi ekin harian. Iya,
intinya belum diberlakukan pemotongan TPP, tapi pada dasarnya karena tadi tidak mengisi rencana aksi bulanan, maka pengisian kinerja harian ini sangat amat berpengaruh pada realisasi bulanan Bapak dan Ibu. Bu Rani, saya mengubah tanggal 2 sudah tidak bisa. Iya Bu, nanti bisanya setelah saya selesai Zoom. Ya, karena belum saya setting. Tadi sudah saya setting tapi muter-muter. Nah, setelah selesai Zoom maka bisa. Nanti saya umumkan lagi jika ingin lebih jelas nanti lewat untok ya, Bu Rani. Oh, saya kecepatan ngomongnya Bapak dan Ibu, mohon maaf ya. Kecepatan berbilang. Bagaimana jam kerja dinas malam pada RSUD? Karena jam kerja dinas malam mulai dari 21 sampai jam 7 besoknya. Iya, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf Bu Erna. Bu Erna tinggal melaporkan dari jam 21 sampai jam 7. Misalnya tidak selesai 100%, nantinya ketika absensi ini sudah selaras, maka nanti akan diberlakukan jam-jam khusus untuk teman-teman di kesehatan maupun di Satpol PP ataupun di Diskominfo ya. Ada pelayanan 24 jam, setahu saya itu nanti akan disetting. Sudah kami inventarisir dan akan kami sampaikan ke BKN. Pak, Satpol PP mohon izin bertanya apa Pak? Lanjut, tadi Bu Sofia sudah terjawab ya, tanggal 2 tidak bisa diedit. Izin Bu, jika untuk volume sampah apakah bisa pakai target meter kubik? Ya, kalau misalnya pada perkinnya itu targetnya meter, M3 itu meter kubik kan ya, punten maaf. Volume ya, intinya ya, volume sampah boleh nggak pakai target M kubik? Ya boleh, jadi untuk pasukan katak orange, asik. Pasukan katak orange ini bisa setiap bulannya trajektori, misalnya target 1 tahun 1000 transparansi anggaran di media sosial tersebut setelah sebentar ya, saya unmute dulu. Oke, saya lanjut. Untuk dibilang bentar, jadi mana tadinya? Misalnya pasukan katak orange ini dalam setahun itu 12 volumenya 12 gitu ya. Kedikitan ya, 120 gitu ya, setiap bulannya 10. Maka Bapak dan Bapak yang pasukan katak orange ini bisa sesuaikan di hariannya. Misalnya hari ini trajektorinya 1% dari 10% target bulanannya. Jadi tidak melaporkan non trajeknya boleh atau tidak? Ya boleh, tapi pada dasarnya ketika Bapak melaporkan trajek saja akan kurang tetap Pak. Kecuali target tahunan Bapak itu besar. Lanjut, Bu Desti izin tanya, kalau penata layanan operasional tapi tetap ada jadwal pelayanan loket di 1 hari full, itu bagaimana? Karena di kelurahan kami tidak ada FO, jadi piket loket pelayanan digilir. Oke, Ibu Etisha dari BJRL, ya tidak apa-apa, pada dasarnya kan nantinya Ibu melaporkan, tadi sudah saya jawab, pekerjaan yang real. Hari ini Ibu sebagai membuat surat dan lain sebagainya, membuat surat gitu ya, koordinasi, rapat, kegiatan-kegiatan, tetapi besoknya Ibu pelayanan ya tidak apa-apa, yang penting Ibu melaporkan real sesuai dengan pekerjaan Ibu dan pekerjaan yang Ibu laporkan ini mendukung kinerja organisasi. Mungkin nanti saya lanjut lagi, ini pertanyaannya masih ada 22, boleh lanjut pertanyaan dari Pak Saifullah. Mungkin saya batasi 3 pertanyaan terakhir ya, ini karena sangat sore, sudah jam 17.30, khawatir Bapak dan Ibu masih di kantor belum pulang. Terima kasih. Boleh Pak Saifullah? Pak Saifullah boleh di-unmute. Baik, Bu, mohon maaf, selamat sore. Mohon izin saya dari Dinas Pemadam Kebakaran Sungai Kota Bekasi. Izin bertanya, Bu, mengenai checklist yang tadi saya sudah bertanyakan. Ini saya hanya memperjelas saja. Yang lalu kan kita diajarkan checklist itu setiap bulan, setiap akhir bulan ya Bu ya, tanggal akhir bulan ya, agar nanti laporan tersebut dapat terdata seluruhnya dari tanggal 1 sampai akhir bulan ya. Nah, tadi saya sedikit menangkap dari apa yang Ibu jelaskan. Jadi setiap hari kegiatan itu harus di checklist. Seperti itu, Bu. Benar ya?
Iya, Pak Saifullah, betul. Jadi setiap kegiatan yang Pak Saifullah laporkan harus di-checklist. Kalau enggak, nanti tidak terhitung. Saya satu kali lagi kasih lihat ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tertinggal tadi. Siap, siap. Oke, nanti di pengisian bukti dukung, contoh ya, saya sudah melaporkan 15 kegiatan ya, Bapak dan Ibu. Banyak. Target saya tadi 50 udah saya ganti. Saya sudah melaporkan pada dasarnya 15 kegiatan. Tapi kalau saya tidak checklist, ya kan ini di checklist, ada yang tidak di checklist. Maka realisasi otomatisasi tidak akan terhitung jika tidak di checklist. Jadi hanya terhitung 6 dari 15 kegiatan yang sudah saya lakukan. Sedangkan kinerja ini sudah tidak mengisi bukti dukung bulanan lagi. Jadi nanti akan sayang gitu ya waktunya laporannya jika ada evidence-nya nanti kasihan tidak terlaporkan, targetnya malah tidak tercapai kalau Bapak dan Ibu tidak checklist. Jadi sebenarnya hal-hal yang paling mendasar adalah kalau dulu di akhir laporan di checklist, kalau sekarang ya setiap kegiatan untuk pekerjaan yang non trajektorinya saja. Begitu Pak Saifullah, apakah cukup? Ada lagi Bu, satu lagi. Untuk laporan yang trajektori ya. Apakah pengerjaannya itu nanti di akhir bulan atau kalau kami kan 24 jam ya Bu ya. Sekali piket kan 2 hari ya Bu pengerjaannya. Hari pertama kita dinas, terus hari keduanya lepas piket. Nah, untuk yang trajektori kita mengerjakannya di setiap hari piket atau di akhir bulan Bu? Mohon izin. Oke Pak Saifullah, untuk pekerjaan yang trajektori, saya izin share screen sebentar ya. Mungkin teman-teman juga ingin lihat gitu ya. Pada dasarnya saya itu kalau di total ya, semuanya gitu ya, semua pekerjaan baik non trajektori itu di total misalnya dari atas sampai bawah ini ada 60. Hari ini saya melaporkan non trajektori di sini progres harian untuk tanggal 6 gitu ya, tanggal 6 non trajektori semua. Kan kebiasaannya bikin laporan nota dinas itu di akhir bulan, tapi kan sebenarnya ada juga pekerjaan yang sebenarnya trajektori tapi di tengah hari gitu ya, tengah bulan. Ya boleh Bapak dan Ibu. Jadi setiap harinya Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan saja progres hariannya. Boleh pilih pekerjaan non trajektori maupun pekerjaan yang trajektori. Jadi bisa Bapak dan Ibu misalnya hari ini non trajektori semua, besok paginya trajektori, siangnya trajektori, boleh tidak ya boleh. Yang penting seluruh target baik non trajektori maupun trajektori ini punya saya nih ada 58 ini terselesaikan dalam progres harian. Jadi 58 ini terbagi pada setiap harinya. Begitu. Cukup Pak Saifullah? Satu lagi mohon izin. Tadi kan Ibu bilang kita masih bisa mengerjakan dari tanggal 2 ya Bu ya. Karena kan ada keterlambatan solisitasi. Nah, saya bertanya Bu, kalau misalkan yang sudah mengerjakan tanggal 1 ya Bu, apakah bisa di checklist gitu Bu untuk agar laporan tersebut bisa terdata di laporan bulanan gitu. Mohon izin Bu. Bapak tanggal 1 kemana kan libur? Karena kan kita kan ada 3 kompi Bu nih. Oke. Kompi, jadi di tanggal 1 itu ada yang masuk. Nah, selanjutnya esokan harinya kita di-upload sama yang kopi berikutnya. Jadi itu nggak ada libur, jadi setiap hari itu ada yang jaga gitu Bu. Mohon izin. Oke. Baik, khusus di Damkar tanggal 1 masih bisa cek. Oh, masih bisa Bu. Nanti saya setting dulu ya setelah Zoom. Oke, boleh. Terima kasih Pak Saifullah, boleh diturunkan hand-nya. Saya lanjut lagi membacakan 3 lagi ya sebentar. Bu, saya dari kok banyak banget. Bu, saya dari Kelurahan Jati Sampurna. Kalau pengerjaan kinerja harian tidak sesuai dengan RHK, bagaimana? Boleh nggak Bu? Ini maksudnya apa ya Bu? Kelurahan Jati Sampurna ini maksudnya apa? Tidak sesuai dengan RHK. Pada dasarnya pekerjaan RHK itu sebenarnya tugas pokok dan fungsi Ibu. Maksudnya apa? Tidak sesuai pada rencana aksi bulanan. Misalnya rencana aksi bulanan Bapak dan Ibu sudah terlanjur menuliskannya ini, kemudian ada perubahan gitu ya, itu boleh. Tetapi kalau tidak sesuai dengan RHK, itu pekerjaan apa Bu? Boleh nanti dijawab ya, Kelurahan Jati Sampurna. Bu Dewi, BPBD, iya nanti insya Allah dibuatkan buku manual booknya. Dari Adpok bagian TU, izin bertanya Teh, apakah rencana aksi trajektori harus diiringi dengan non trajektori? Tidak ya.
Boleh, tadi sudah saya sampaikan, saya izin share screen sebentar. Mohon maaf kalau bosan. Oke, klik SKP, penilaian, rencana aksi. Oke, jadi pada dasarnya pekerjaan trajektori ini tidak harus berbarengan dengan pekerjaan yang non-trajektori. Sebagai contoh yang berikut nih punya saya melaporkannya tadi sudah saya sampaikan di semesteran, tetapi pada dasarnya bulan ini saya ada kegiatan gitu ya untuk memenuhi dokumen manajemen talenta tersebut. Maka saya laporkan non-trajektorinya. Boleh tidak? Ya boleh. Jadi tidak harus ya Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu lihat rencana aksi saya yang sudah saya share sebagai contoh, itu saya tidak pernah, bukan tidak pernah, saya ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbarengan, baik trajek maupun Nah, siapa ini? Oke. Dan bagaimana jika target RHK-nya baru terlaksana di bulan Juli? Apakah tetap mengisi rencana aksi Januari sampai Juni untuk RHK tersebut? Ya tinggal disesuaikan ya. Saya sih kalau jadi Bapak sesuaikan sama kayak punya saya. Trajektorinya di Juli, kemudian non trajektorinya di beberapa bulan sebelumnya jika ada. Jika tidak ada ya tidak harus. Oke? Boleh lanjut BPBD, silahkan diperkenankan. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Boleh BPBD? BPBD kalau tidak jadi, Halo, Mbak. Halo, Kak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu, sehat? Iya, Kak Desti, alhamdulillah. Ini kami dari BPBD nih. BPBD kan kebetulan Trantibum yang untuk kebencanaan ya. Kita bisa suka Iya, kadang kita ada banjir. ada bencana ya kayak banjir gitu, ada pergeseran longsor. Itu kan kita waktunya nggak tahu tuh bisa 2 hari, 3 hari. Itu di lapangan gimana, Mbak? Pengitungnya gimana ya? Oke. Intinya ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya kan kalau normalnya gitu ya, kita selalu bicara normalnya. Kan tadi dari tadi. Ini share screen ya. Kan normalnya itu pagi-pagi kita merahin. Sebentar saya mute dulu. Siapa lagi? Oke. Misalnya ya Bu Dewi, misalnya kan normalnya tuh pagi-pagi merahin ya, sore-sore hijaukan. Tetapi pada dasarnya ya sama, tidak hanya yang di lapangan. Ibu pun juga misalnya di tengah-tengah, saya udah rencana nih hari ini saya ikut Zoom, ini, itu gitu ya. Tiba-tiba diajak Pak Kalak dinas ke Bandung, ya boleh ditambahkan saja. Setelah kegiatan selesai. Jadi Ibu memerahkannya tidak harus pagi sebelum rencana aksinya. Boleh setelah kegiatan selesai maupun di besok harinya. Jadi memerahkan dan menghijaukan itu bisa 2 hari. Kalau dulu kan merahkan harus hari ini, hijaukan besok gitu ya, masih bisa hari ini dan besok. Nah kalau sekarang merahkan dan hijaukan itu bisa 2 hari ini dan besok. Jadi kalau kegiatannya di lapangan ya tinggal disesuaikan saja. Ya kan pasti bencana lebih penting ya daripada upload ekin. Nah, Ibu kerja di lapangan, nanti merahkan langsung hijaukan di besok harinya. Itu boleh diperkenankan. Begitu ya Bu Dewi, sudah terjawab? Kak Desti, Siap. kan biasanya ada tuh ya, kita 3 hari tuh mereka nggak bawa laptop kan atau emang nggak pulang dari lapangan. nggak pulang gitu dari lapangannya. Gimana tuh Kak? Bisa pakai handphone, kan di sana ada sinyal. Pakai handphone. Jadi kenapa kami tuh selalu menyarankan Handphonenya basah coba. Handphonenya basah Kakak. Air, Handphonenya main air tuh Kak. kalau main air, ayo. ini kayaknya suara-suara zona ini ya. Iya tuh pasukan siap. Monitor. Ibu, kenapa kami sarankan pakai handphone dan kenapa waktu itu kami sarankan bikin ini saya share screen ya, Google Docs. Jadi Google Docs itu kan bisa dipakai handphone, bisa pakai ini coba saya tambahkan pekerjaan non trajek. Oke. Jadi Ibu bisa mengerjakan kapanpun itu. Ya, sebentar contoh. Oke. Contoh ya. Jadi
pelaporannya itu kan simpel ya, pada dasarnya tinggal uraiannya apa, kemudian boleh dokumentasi gitu ya, lagi menerjang banjir gitu ya, misalnya diupload fotonya, kemudian diberikan uraian dan output. Ya, kenapa kami sarankan menggunakan Google Docs, yaitu pada dasar untuk memudahkan Bapak dan Ibu yang jika dalam bekerja itu resiko bekerjanya di lapangan. Jadi Bapak dan Ibu mungkin mohon maaf ya Bu Dewi, tidak ada alasan tidak bisa, karena pada dasarnya bisa pakai handphone. Kalau nggak bisa pakai handphone yang bersangkutan, boleh pakai handphonenya si Zona itu ya. Zona kan adminnya tuh, bisa bantuin tuh Zona sambil bantu moto-moto karena masih keadaan di lapangan. Tetapi kalau sudah tidak di lapangan, ya silakan kerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau pada dasarnya benar-benar tangannya kotor, nggak bisa megang handphone sama sekali. Tapi kan sebenarnya tidak mungkin ya. Kan pasti adalah makannya sambil makan ya, upload-upload lah. Kan nggak mungkin 24 jam di air gitu. Oke Bu Dewi? Oke Kak Desti, makasih Kak Desti ya. Sama-sama Ibu Dewi. Mungkin Bapak dan Ibu saya cukupkan pertanyaannya pada kesempatan hari ini. Saya akan lanjutkan untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, karena ini sangat amat banyak gitu ya. Izin bertanya Bu, aplikasi Ekin lagi error ya Bu? Enggak, Bu Firda lancar. Untuk laporan harus mengunggah foto atau tidak? Karena untuk teman-teman pelayanan Evo agak kesulitan gitu ya. Tentu tidak Bu Sela Nurlela, pada dasarnya yang terpenting adalah pelaporannya itu menggambarkan output dan uraian kegiatan Bapak dan Ibu. Misalnya, kasihan juga teman-teman yang di FO gitu ya, kalau bayangkan kalau foto gitu ya, setiap kegiatan itu foto, itu kita berasa lagi jadi artis gitu. Kemudian misalnya kalau harus pakai foto, bagaimana yang tugasnya nanti surat masuk surat keluar? Kan masa iya dia foto lagi mengetik gitu. Ya tidak, pada dasarnya pelaporan yang penting ada kegiatannya apa, uraiannya apa, kemudian output yang dihasilkan apa. Output pun tidak harus berupa kertas kerja gitu ya, kan kalau misalnya asistensi gitu ya, kan menginput SIPD, bisa lembar SIPD-nya yang di upload RKA-nya atau apapun itu, tidak harus juga pakai Google Docs, yang penting kertas kerjanya. Misalnya saya kerjaannya pelayanan gitu ya, misalnya kayak saya gitu, atau kayak sebagai contoh teman-teman yang di mana bisa ada pelayanan dari masyarakat di kecamatan ya, selain itu apa ya? Ya, Capil ya, di Disduk Capil gitu ya, kan ada pelayanan-pelayanan juga. Ya tinggal disesuaikan saja Bapak dan Ibu, nanti di nota dinasnya tuliskan dari jam sekian sampai jam sekian duduk pelayanan, berapa layanan yang Bapak dan Ibu terima dan berapa layanan yang Bapak dan Ibu selesaikan. Jadi tidak harus foto, yang penting kertas kerjanya berisi uraian dan output kegiatan. Oke, lanjut. Oh, ini tadi BPBD kayaknya udah dijawab ya. Apakah yang bekerja piket 24 jam harus isi Ekin 24 jam? Ini tidak perlu ya Bapak. Jadi laporkan pada kegiatan realnya saja, karena 24 jam kan tidak mungkin Bapak bekerja tidak berhenti. Kami pun yang jamnya normal itu kami ada break di istirahat ataupun di jam-jam tertentu gitu. Tadi mungkin bidang pemerintahan di Kelurahan Bintara ya, checklist non trajektori di setiap hari atau di akhir bulan Bu. Setiap pekerjaan non trajektori harus di checklist. Oke. Satpol PP. Mohon izin bertanya Bu Desti, di Satpol PP ada jadwal shift. Tadi ya sudah disampaikan ini sepertinya. Jadi kalau shift itu sehari itu tidak sampai 7 jam 30 menit. Terus bagaimana? Silakan Pak Satpol PP sesuaikan walaupun tidak 7 jam 30 menit, karena nanti ketika kita sudah sinkronkan dengan e-absensi ada pengaturan jam tertentu untuk teman-teman yang bekerja piket. Tadi sudah saya sampaikan Satpol PP, teman-teman di kesehatan dan teman-teman di Kominfo, saya lupa ada di mana lagi, intinya kami settingkan gitu ya. Rencana aksi masih bisa diedit kah walaupun sudah diisi progres hariannya Bu? Bisa Ibu Iin Febriani, bisa Ibu mau edit selama masa periode. Jadi kalau 1 Januari sampai 31 Januari Ibu edit mau pagi mau sore, yang penting dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Ini kebanyakan pertanyaan-pertanyaannya
sama ada pertanyaan yang berbeda nih ya. Untuk laporan bulanan di pengisian bukti dukungnya seperti apa? Apa masih menggunakan Nodin dengan link berbeda atau mengambil link kegiatan harian yang sudah dilaksanakan? Oke. Contoh ya UPTD kebersihan Rawalumbu, contohnya kegiatannya non trajektori semua. Kan biasanya pakai link yang trajektori. Bolehkah menggunakan Nodin yang sama trajektori lagi? Saya sambil share screen ya. Mungkin yang Ibu maksud itu yang ini ya, sebentar. Saya izin buka pengisian bukti dukung dan melihat hasil. Kan pada dasarnya Ibu sudah tidak mengisi bukti dukungnya karena otomatis. Tapi di sini klik detail, ini ada kolom yang ini. Nah, ini kalau misalnya Ibu tadi UPTD mau isi pakai yang non trajektorinya boleh, atau ini diisi bukti dukung yang benar-benar menggambarkan 16 kegiatan, baik misalnya tidak harus nota dinas gitu ya, kalau yang non trajektori kan yang penting kertas kerja, dokumen si file uraiannya, kayak kalau saya si Google Docs-nya boleh atau tidak ya boleh, tetapi jika tidak diisi ya juga tidak apa-apa. Gitu ya, jadi tidak apa-apa tidak diisi karena sudah otomatis. Tapi kalau mau diisi yang benar-benar menggambarkan untuk yang non trajektori diperkenankan. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Terakhir dari Bapak dan Ibu sebelum pulang, sebelum maghrib gitu ya, dari Kelurahan Jati Sampurna diperkenankan. Terakhir. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, saya dari Kelurahan Jati Sampurna yang menuliskan pertanyaan tadi. Kita kan pamor nih, gitu ya. Cuman kerjaannya banyak non trajektori, maksudnya gitu. Nah, artinya nanti nggak misalnya gini, kayak pamor makan, misalnya saya di kepegawaian nih, banyak kan ke lapangan. Nah, ini nggak sesuai nih kira-kira nih, gitu. Nanti gimana, Mbak? Itu, Bu. Baik, Bapak bisa langsung saya jawab ya. Sama Pak, nggak cuma pamor, saya pun, walaupun dinas, saya juga banyak kan pekerjaan-pekerjaan non trajektori, karena kan pada dasarnya laporan saya itu hanya satu setiap bulan. Yang dimana satu laporan saya itu menggambarkan seluruh pekerjaan non trajektori saya. Jadi dari pagi sampai sore itu setiap harinya saya kebanyakan non trajektori, Pak. Pagi saya Sparko, monitoring absen, siangnya tadi saya pendampingan dengan BKN. Itu kan semuanya pekerjaan-pekerjaan non trajektori ya. Sifatnya kegiatan aktivitas, apalagi saya juga melayani pelayanan-pelayanan yang datang ke kantor gitu, klaim angka kredit atau apapun itu ya. Nah, pada dasarnya setiap pekerjaan non trajektori Bapak, seluruh pekerjaan non trajektori Bapak itu pada dasarnya mendukung pekerjaan trajektori. Jadi diperkenankan Pak, setiap hari Bapak non trajektori, kemudian nanti ada di hari-hari tertentu atau di akhir bulan kalau saya itu mengerjakan yang trajektori, yaitu membuat satu nota dinas. Berikut ya Pak, apakah sudah bisa dipahami? Ya, maksudnya nggak, ini kayak misalnya gini, saya kepegawaian, Bu. Ya. Terus nggak sesuai, misalnya gini, kayaknya di lapangan itu ngaten PBB gitu kan ya. Oh, oke. Oh, yang Bapak maksud adalah tidak sesuai dengan tusinya gitu? Ya, tidak sesuai dengan rencananya. Oke, gini. Bapak pada dasarnya setiap pekerjaan yang diberikan pimpinan itu untuk mendukung kinerja organisasi. Saya bicara aturan sedikit ya, dari Permen 46 itu di mana mekanisme kinerja itu agile, yang penting mendukung kinerja organisasi. Yang terpenting pekerjaan itu tetap nyambung di atasannya. Tetap nyambung di atasannya. Pun kalau nggak nyambung misalnya ya, Bapak di pemerintahan. Kemudian Bapak diperbantukan, kalau bansos itu di mana? Maksudnya diperbantukan di seksi ketentraman gitu ya. Iya. Ya, jika dibuatkan tim kerja, dibuatkan SP gitu ya oleh Pak Camat, diperkenankan. Jadi Bapak jika dibuatkan SP oleh Pak Camat untuk bantu opsir gitu ya, kan biasa kalau di wilayah mau opsir semuanya gitu ya, tidak ini ya boleh diperkenankan. Nanti tinggal disesuaikan saja kalimat-kalimat pada rencana hasil kerja maupun pada rencana aksi bulanan maupun pada progres harian. Oke. Terjawab ya Pak? Oke, makasih ya Bu. Sama-sama. Mungkin Bapak dan Ibu, saya cukupkan pertanyaan-pertanyaan pada hari ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf, Kabit saya sedang menerima tamu, sedang briefing dengan para pimpinan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan jawaban yang kurang berkenan.
kata dan perbuatan ya lebih tepatnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, Bapak dan Ibu boleh hubungi PIC masing-masing. Ada Mbak Galuh, ada Pak Mas Riki, ada Teh Ica, dan saya sendiri. Bapak dan Ibu bisa menghubungi masing-masing PIC melewati umpaknya masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Nanti rekamannya akan saya sampaikan lewat umpak kalau ada. Nanti bukunya juga saya sampaikan juga lewat umpak kalau bukunya sedang dibuat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu liburnya. Terima kasih Kakak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Desti. Ya, sehat Kakak Desi. Terima kasih Kakak Desti. Terima kasih Bu Besti. Terima kasih Bu Sophia. Acil. Salam kenal semuanya. Salam Hamidah. Izin, Bev.